Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftah babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin serta ulama zaman. Mari kita duduk sejenak, berniat i'tikaf, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal saleh kita, terutama di bulan yang suci ini. Jamaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita isi sejenak waktu kita sebelum melanjutkan tadarus kita masing-masing. Maka kita isi kajian kita pada pagi hari ini dengan membahas satu orang tokoh yang bernama Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari. Di dalam kitab atau buku Suwar bin Hayatis Sahabah dinukil oleh Abdurrahman Ra'fat Al-Basha daripada sebagian kisah-kisah Abu Talha Al-Ansari yang merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini terkenal dengan kisah heroiknya yang sangat berjasa dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan perangnya. Nama asli Abu Talha Al-Ansari adalah Zaid bin Sahl. Zaid bin Sahl, atau dikunyahkan menjadi Abu Talha. Orang-orang memanggil Abu Talha. Kunyah itu laqab. Artinya para sahabat dulu punya banyak nama. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdullah ibn Quhafah, tapi dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena masih pun Abu Bakar. Bakar itu adalah gadis. Bapaknya si gadis. Siapa anaknya yang gadis? Aisyah radhiyallahu anha. Maka saat itu dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah karena beliau adalah orang yang sangat mulia, yang pernah membenarkan apa saja yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan ketika dibuli oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang Quraisy, ketika setelah mengaku atau menceritakan kisah Isra Mi'rajnya, saat itu orang-orang Quraisy, mana orang yang masuk akal, dan perjalanan 1 hari semalam, apalagi perjalanan menuju ke langit. Maka saat itu semuanya, apalagi Abu Jahal, ini mendapatkan celah yang luar biasa untuk mempermalukan Nabi SAW. Maka saat itu apa kata Abu Bakar? Seandainya di belakang gunung Jabal Abu Qubais ini, seandainya Nabi SAW mengatakan ada onta atau ada musuh Allah, padahal tidak ada, maka saya akan percaya apa yang dikatakan dia, kata Abu Bakar. Meskipun dia mengatakan, menunjukkan kepada Rasul,
dia mengatakan bahwa tembok di depan kalian warna hitam, tapi dia mengatakan putih padahal jelasnya hitam, maka saya juga percaya ini hitam. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq mempercayai dan membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas dijuluki dengan As-Siddiq. Begitu juga kita bahas Zaid ibn Sahal. Zaid ibn Sahal atau Abu Talha ini dikenal atau dilakab dengan orang yang hidupnya menghabiskan masa hari-harinya dengan berpuasa dan berjihad. Ini amal andalannya Abu Talha, puasa berjihad, sampai-sampai dijuluki ketika matinya pun ini orang puasa dan berjihad. Artinya sama seperti yang dikatakan tadi, dikatakan oleh Abu Usman tadi, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mati pada hakikatnya, tidak wafat. Orang-orang yang gugur di medan perang itu adalah orang-orang yang masih hidup namun berbeda alam saja. Maka diantaranya ada Abu Talha. Maka dikatakan hidupnya, amalnya puasa dan berjihad. Begitu juga ketika matinya puasa dan berjihad. Artinya di alam yang lain juga amalnya puasa dan jihad. Zaid bin Sahal An-Najjar, kisah yang populernya dinukil oleh penulis kita ini tentang Abu Talha, di mana Abu Talha ketika awal masuk Islamnya, Abu Talha berada di kota Madinah, makanya dikatakan Abu Talha Al-Ansari, termasuk orang-orang yang Ansar yang menunggu Nabi SAW. Namun Abu Talha ini termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam di antara kalangan Al-Ansar. Saat itu Nabi SAW masih berada di kota Mekah, berdakwah di kota Mekah. Maka ada satu orang perempuan yang terkenal dengan cantiknya, terkenal dengan solehahnya, punya anak bernama Anas bin Malik. Maka saat itu jadi single parent karena ditinggal oleh suaminya. Keduanya sempat masuk Islam, artinya sempat berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka di Madinah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di kota Mekah. Maka ini perempuan, ibu daripada Anas bin Malik, namanya Rumaisah bintu Mulhan, atau sebagian riwayat dikatakan Rumaisah. Punya suami namanya Malik. Nanti anaknya Anas bin Malik sebagai asisten Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil dan berdedikasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak seumur hidupnya. Seumur hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah 10 tahun kurang lebih. Maka saat itu Anas bin Malik, karena saking seringnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa meriwayatkan sampai 6.000 hadis. Masya Allah, 6.000 hadis. Maka Rumaisah atau Humaisah ini ketika ditinggal oleh suaminya, karena suaminya sempat masuk Islam namun kembali murtad. Kemudian ketika kembali kepada musuh-musuh Allah, ditinggalkan istrinya, diajak istrinya untuk kembali murtad, tapi Humaisah tidak mau. Maka singkat cerita, Malik ini pergi melakukan perjalanan menuju kepada kaumnya kembali, kemudian terbunuh di tengah perjalanan. Akhirnya Humaisah single parent, mendidik anaknya Anas bin Malik dari kecil. Maka saat itu terdengarlah info bahwa Humaisah ini sudah janda. Maka saat itu Abu Talha Al-Ansari sangat tertarik kepada Humaisah untuk dinikahinya. Sempat beberapa kali melamar Humaisah atau Humaisah ini, atau dikenal dengan Ummu Sulaim. Yang mudah dipanggil adalah Ummu Sulaim. Maka Abu Talha Al-Ansari merupakan seseorang yang sangat gagah. Orangnya putih, gagah, tampan, tubuhnya proporsial. Orang kaya di kota Madinah.
termasuk orang yang mempunyai lahan yang sangat luas di kota Madinah. Tidak ada perempuan yang terkenal cantik kecuali mau sama Abu Talha seharusnya. Tapi Rumaisah beberapa kali ditawarkan oleh Abu Talha untuk dinikahinya. Rumaisah menolak dengan alasan, kalau seandainya engkau mau menikahi saya, jadikan keislamanmu sebagai mahar. Maka Abu Talha terheran-heran, apa itu Islam? Saat itu belum mengenal Islam. Maka saat itu Abu Talha pada satu keputusan mengatakan kepada Rumaisah, wahai Rumaisah atau Ummu Sulaim, aku akan menikahimu dengan syarat yang engkau utarakan. Baik, siapa yang akan menuntun saya kepada Islam? Kata Rumaisah, pergi kepada Nabi SAW. Alangkah lebih baiknya Nabi yang menuntun langsung. Maka saat itu Abu Talha Al-Ansari termasuk orang-orang yang mengikuti Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah adalah di antara orang-orang Madinah yang datang kepada Nabi SAW ke kota Makkah berbaiat. Ada dua gelombang. Gelombang pertama termasuk Abu Talha Al-Ansari, dan kemudian gelombang kedua juga termasuk Abu Talha Al-Ansari. Dua kalinya Abu Talha Al-Ansari bertemu dengan Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW masih di kota Makkah, yang akhirnya nanti Nabi SAW baru hijrah ke kota Madinah dan menetap bersama mereka. Sempat beberapa kali Abu Talha di baiat kedua bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan dari kami? Maka kata Nabi SAW, kalian habiskan waktu kalian untuk Allah dan Rasulnya, cukup buat saya. Saat itu kami menginginkan lebih daripada itu ya Rasulullah. Apa itu? Kami menginginkan Anda tinggal bersama kami di Madinah. Maka Nabi SAW karena belum turun wahyu, dan Nabi SAW mengatakan, ada saatnya kami bersama Anda. Maka saat itu Nabi SAW, ada beberapa orang yang mengejek Nabi SAW. Ya. Kata Nabi memerintahkan, seandainya kalian menjadikan orientasi hidup kalian kepada Allah dan Rasulnya dan membelanya, maka cukup bagi saya. Akan kami buktikan ya Rasulullah. Maka tatkala beberapa hari kemudian, semasa mereka berada di Madinah, sudah ada orang-orang yang saat itu membuli Nabi SAW, yang saat itu memanggil ya madmum, yang tercela, yang tercela. Maka saat itu Abu Talha langsung berdiri di depan, ya Rasulullah, ini saatnya saya membela Anda, perintahkan saya penggal lehernya. Maka kata Nabi, tidak, bubar, tidak perlu dilayani orang-orang yang seperti itu. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, yang paling sangar, ini Abu Talha. Baru nanti Abu Talha terkalahkan sangarnya dengan dari Umar bin Khattab. Abu Talha Al-Ansari kembali ke Madinah dan menetap di Madinah. Akhirnya Abu Talha Al-Ansari menikahi Rumaisah sesuai janjinya, kembali ke Madinah dan kemudian mengatakan, wahai Ummu Sulaim, saya sudah menikah, saya sudah berislam, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata Ummu Sulaim, jadikan Islammu cukup untuk mahar kepadaku. Ummu Sulaim tidak minta apa-apa, tidak minta hartanya Abu Talha, padahal Abu Talha orang kaya. Maka saat itu para sahabat mengatakan bahwasannya keislaman Ummu Sulaim, imannya itu lebih baik daripada wanita sekota Madinah, dan maharnya Ummu Sulaim dan lebih baik daripada wanita sejagat raya pada saat itu. Artinya dari seluruh orang yang ada di dunia, yang paling baik maharnya Ummu Sulaim. Maka ketika setelah menikah, singkat cerita, Abu Talha Al-Ansari memiliki seorang anak dari Abu Talha Al-Ansari sendiri, artinya adik daripada Anas bin Malik. Abu Talha Al-Ansari karena anak pertamanya sangat disayangi, memiliki anak yang lucu, ganteng, putih, sesuai yang diharapkan, sangat disayangi, masih kecil, masih bayi. Pada suatu ketika Abu Talha Al-Ansari menitipkan anaknya kepada istrinya, wahai Ummu Sulaim, hari ini saya akan duduk bersama Nabi, mungkin akan pulang di malam hari, saya punya urusan dengan Nabi SAW. Maka kata Ummu Sulaim, baik, saya akan jaga lillahi ta'ala. Maka saat itu, singkat cerita, ketika pulang
Abu Talha ke rumahnya. Ummu Sulaim saat itu melakukan sesuatu yang berbeda. Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyiapkan makanan yang terbaik, kemudian mandi, berdandan, dan kemudian ketika Abu Talha pulang dibawakan, ditemanin ke meja makan, jadikan Abu Talha ditemanin makan sampai kenyang. Dan kemudian Ummu Sulaim menggoda Abu Talha sampai berhubungan biologis. Kemudian selesai berhubungan biologis, Abu Talha merasa senang, merasa bahagia. Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Abu Talha, kalau seandainya ada tetangga kita yang datang ke rumah kita dan kita pernah meminjam haknya, kemudian datang kepada kita meminta haknya kembali, bagaimana pendapat?" Kata Abu Talha, "Wallahi kita akan kembalikan haknya. Tidak mungkin kita tahan haknya orang." Maka saat itu Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Abu Talha, berbahagialah, anak yang kau sayangi sudah diambil oleh pemiliknya, meninggal saat itu." Artinya sudah meninggal di hari yang dimana dititiknya. Maka Abu Talha merasa marah karena sangat sayang kepada anak yang baru lahir tersebut. Artinya anaknya sendiri, anak daripada darah dagingnya. Maka saat itu Abu Talha sampai mengajak kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, mari kita berhadap kepada Nabi SAW." Artinya sempat terjadi cekcok kecil antara Abu Talha dengan Ummu Sulaim, dan akhirnya meminta Nabi SAW sebagai mediator. Dan kemudian di depan Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, setelah melapor kepada Nabi sambil tersenyum mengatakan, "Wahai Abu Talha, saya tahu bahwa kalian berdua tadi sudah berhubungan biologis. Sudah ya Rasulullah, berbahagialah. Anakmu yang sudah meninggal menunggumu di surga, dan akan lahir anak yang lebih soleh daripada anak yang sebelumnya, ya, yang engkau namakan nanti dengan Abdullah." Maka Nabi langsung, padahal belum apa-apa, belum hamil, ya, baru berhubungan biologis, sudah dikasih nama sama Rasulullah, "Nanti engkau kasih nama Abdullah." Ternyata benar. Seminggu kemudian, berapa minggu kemudian, akhirnya Ummu Sulaim hamil lagi. Dan singkat cerita, nantinya Ummu Sulaim setahun kemudian, Anas bin Malik menggendong adiknya tersebut membawa kepada Nabi SAW. Disitulah ada sunnah tahnikah. Apa itu? Yang kurma, ya, dimakan oleh Nabi SAW, dan hasil lepehnya itu disuapin kepada anaknya Abu Talha Al-Ansari. Dan benar kata Nabi SAW, anak Abu Talha Al-Ansari saat itu tumbuh baik, dan dikatakan beberapa riwayatnya nanti Abdullah ini adalah orang yang paling soleh, termasuk daripada ulama para sahabat. Orang yang pintar, ya, dijadikan sebagai ulamanya para sahabat. Lah abangnya aja jadi ulama hadis, ya, Anas bin Malik. Dan kemudian di kisah yang lain diriwayatkan bahwa kisah teladan heroiknya Abu Talha Al-Ansari, di mana yang kita kenal di dalam perang Uhud. Nabi SAW saat itu bersama kaum muslimin terpukul mundur, dan kaum musyrikin mendominasi di dalam perang tersebut. Maka saat itu Nabi SAW terjerembab dalam satu lubang, yang dimana hanya bersama dengan Abu Talha Al-Ansari di dalam lubang tersebut. Dan kemudian Abu Talha berusaha untuk naik dan menarik Nabi SAW dari lubang tersebut. Maka setelah itu Abu Talha Al-Ansari menjadikan dirinya sebagai tameng. Saat itu Abu Talha Al-Ansari, karena orangnya besar, orangnya tinggi besar, maka saat itu Nabi SAW bisa dikatakan lebih kurus daripada Abu Talha Al-Ansari, lebih pendek daripada Abu Talha Al-Ansari. Karena kita tahu bahwa tubuh Nabi SAW tubuh yang sangat ideal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang. Maka ada pasti sahabat-sahabat yang lebih gede, yang lebih besar, yang lebih tinggi. Maka salah satunya adalah Abu Talha Al-Ansari. Saat itu Abu Talha Al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan tubuh saya jadi tameng Anda, dan jadikan leher saya untuk melindungi leher Anda." Maka saat itu Nabi SAW mengiyakan. Abu Talha Al-Ansari sambil melindungi Nabi SAW di bagian punggungnya dan menghadapi musuh-musuh di depannya.
Abu Talha Al-Ansari sangat lihai memainkan pedangnya. Sampai dilihat oleh Anas bin Malik beberapa kali pedangnya jatuh dan diambil lagi. Sampai 3 kali jatuh, ambil lagi. Saat itu Abu Talha hanya tinggal punya 1 panah saja. Dan Nabi SAW hanya mengambil anak-anak panah yang tercecer di medan perang untuk melindungi mereka berdua. Maka Nabi SAW bertugas mengutip anak panah dan Abu Talha melindungi Nabi sambil melawan para musuh. Saat itu kata Abu Talha apa? Saking luar biasanya, dan ini merupakan mukjizat, setiap anak panah yang diberikan oleh Nabi SAW, meskipun itu anak panah sudah patah, terkena musuh langsung mati. Di luar logika. Jadi siapa saja, bahkan kata Abu Talha, aku memanahnya dengan cara yang sembarangan. Ya. Artinya tidak sesuai target pun kena mati. Sembarangan saja. Setiap anak panah yang meleset terkena musuh dan mati. Meskipun itu tidak ada ujungnya lagi, ya, sudah tumpul atau bahkan sudah patah, mati. Maka saat itu Abu Talha benar-benar menjadi tamengnya Nabi SAW. Bahkan ketika pulang balik ke Madinah setelah perang Uhud terjadi, kata Ummu Sulaim, aku melihat memeriksa tubuh Abu Talha, mendapatkan sayatan perang, bekas daripada tombak, bekas daripada anak panah, melebihi daripada 90 bekas. Kalau bisa dikatakan 90 jahitan lebih. Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari juga terkenal dengan kedermawanannya. Kalau sedang menjelang Lebaran di bulan Ramadan, mengikuti qudwah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW diriwayatkan kalau di bulan Ramadan itu dermawannya Nabi seperti angin yang berhembus. Artinya sangat dermawan, apa saja diberikan. Begitu juga Abu Talha Al-Ansari, punya kebun yang sangat luas, punya harta yang sangat banyak. Sampai-sampai Abu Talha pengen hidup miskin sama suaminya. Sempat-sempat Abu Talha dikala itu bermuhasabah, memikirkan dirinya, kenapa saya tidak miskin-miskin, ya, pengennya miskin. Ini cita-cita Abu Talha. Kalau kita balik, pengen kaya. Maka saat itu Abu Talha pengen menjadikan saldonya 0. Itulah istilahnya. Saat itu melaporkan kepada Muslim, wahai Muslim, bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya saya pengen ini saldo kita cukup 0 saja, saya takut setiap harta yang kita punya ini dihisap nanti sama Allah, akan lama hisap kita. Maka kata Muslim, Abu Talha, berikan saja kepada orang lain, berikan saja kepada fakir miskin yang membutuhkan. Baik, engkau mau bantu saya? Iya. Maka saat itu apa saja yang ada di rumahnya dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Talha menjelang Lebaran, dibagikan semuanya. Saat itu bisa dikatakan Abu Talha sehari semalam saldonya 0, tidak punya apa-apa. Punya tanah punya tanah paling luas dan berada istilahnya di wilayah tanah orang-orang kaya Madinah saat itu. Itu pun diinfakkan ke jalan Allah. Datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, ini tanahku yang ada di wilayah tersebut aku infakkan. Maka sampai kata Nabi SAW, bagus ya Abu Talha, maka engkau sudah mengamalkan satu amal yang sangat mulia, dipuji oleh Nabi SAW. Maka tatkala sudah saldonya 0, keesokan harinya ada orang yang menitip infak kepada Abu Talha. Bahkan infak yang datang atau sedekah atau hibah yang datang kepada Abu Talha, karena orang tersebut wasiat semasa hidupnya menjelang kematiannya mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, seandainya aku mati nanti, aku hibahkan seluruh hartaku atau sepertiga daripada hartaku untuk Abu Talha. Sepertiga hartanya sudah luar biasa. Maka sampai kepada hari keesokan harinya datang pesan kepada Abu Talha, ya Abu Talha, ini anaknya datang, ayahku menitip pesan, wasiatnya, beliau sudah meninggal,
wasiatnya adalah memberikan hartanya sepertiganya untukmu. Dan ternyata sepertiga harta itu melebihi daripada 3 kali lipat harta Abu Talha. Ya Allah, Abu Talha mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena ini wasiat, akhirnya menerimanya. Kembali juga dijadikan harta-harta tersebut dibagi-bagikan, dipergunakan selayaknya. Abu Talha ketika menjelang wafatnya, Abu Talha hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ketika wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lanjut di masa Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada satu peperangan pun yang dilewati oleh Abu Talha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada peperangan ada Abu Talha. Begitu juga di masa Abu Bakar. Di setiap peperangan di masa Abu Bakar ada Abu Talha. Setiap peperangan di masa Umar ada Abu Talha. Sampai umurnya menjelang 70 tahunan, sudah kakek-kakek, sudah tua renta, masih terjun di medan perang. Abu Talha di perang yang terakhirnya. Saat itu peperangan tersebut, peperangan yang melewati jalur laut. Maka Abu Talha tetap ikut, minta izin kepada Muslim, wahai Muslim, izinkan saya untuk mengikuti perang. Sampai Muslim mengatakan, ya Abu Talha, engkau sudah tua, engkau sudah tidak diwajibkan lagi untuk jihad fisabilillah, engkau cukup istirahat saja. Apa kata Abu Talha? Aku mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah At-Taubah, yang sebagian daripada maknanya, berjihadlah di dalam medan perang meskipun dalam keadaan yang baik atau keadaan yang sulit, keadaan yang masih kuat atau keadaan yang sudah lemah. Maka Abu Talha mengamalkan hal tersebut. Berangkatlah Abu Talha bersama para sahabat yang lainnya, dan di tengah perjalanan, belum sampai ke medan perang, tengah lautan, Abu Talha wafat. Abu Talha wafat karena sudah tua. Maka saat itu, karena sampai menuju ke daratan, sampai menghabiskan waktu 7 hari kemudian baru sampai di daratan, maka Abu Talha jasadnya disimpan oleh para sahabatnya dan mau dikebumikan nanti ketika sudah di daratan. Apa yang terjadi setelah ditutup dan kemudian sampai di daratan? Akhirnya Abu Talha Al-Ansari ketika dibuka, subhanallah, 7 hari jasadnya orang sudah tidak normal. Nah, ini Abu Talha masih normal seperti baru-baru wafat dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Maka saat itu Abu Talha tercatat sebagai orang-orang yang merupakan sahabat-sahabat Nabi yang syuhada, gugur di medan perang. Abu Talha Al-Ansari setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengamalkan satu amalan yang dikatakan bahwa ketika setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sisa umur sisa umur Abu Talha kurang lebih 40 tahun lagi. Maka saat itu Abu Talha Al-Ansari, Abu Talha Al-Ansari menghabiskan waktunya hampir setiap harinya berpuasa selama 40 tahun tersebut. Sampai dikatakan Abu Talha tidak berpuasa hanya di hari-hari tasyrik saja, hari-hari yang diharamkan puasa. Selainnya berpuasa. Untuk apa? Hanya untuk menjadikan satu amal tersebut sebagai bukti cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wafat Nabi, Abu Talha merasa sangat sedih. Akhirnya banyak amalan-amalan para sahabat saat itu. Bahkan ada sahabat yang setelah wafat Nabi, apa yang dikatakan, minta sama Allah, ya Allah, jadikan mataku ini buta setelah ini, karena aku tidak mau melihat ada orang yang lebih indah, yang lebih aku cintai daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan buta oleh Allah. Ada banyak amalan-amalan setelah yang para sahabat lakukan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, termasuk Abu Talha. Beliau menjadikan amalannya yang sangat dicintai puasa. Jangan tanya puasa wajib, puasa sunnah saja itu hampir setiap tahun, hampir setiap hari selama 40 tahunnya. Maka yang dikatakan benar bahwasanya Abu Talha Al-Ansari termasuk sahabat Nabi yang sangat senang dan tercatat masa hidupnya sebagai orang yang terus berpuasa dan berjihad. Begitu juga matinya tercatat sebagai orang yang tidak putus puasanya dan berjihad. Subhanallah.
Maka banyak manaqib yang kita dapat dari Abu Talha Al-Ansari. Kelebihannya termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar, kemudian termasuk orang-orang yang menikahi yang mendapatkan istri yang solehah, termasuk ya, seseorang yang sangat berjasa di medan perang, orang yang sangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, taat di malam harinya, kemudian gagah di siang harinya di medan perang bersama Nabi SAW, yang selalu bisa menerima dan menemani Nabi SAW. Itulah Abu Talha Al-Ansari. Semoga kita ambil manfaat dan istifadah daripada pelajaran yang kita ambil dari pelajaran hidupnya Abu Talha Al-Ansari, dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadikan sahabat-sahabat Nabi dan Nabi SAW sebagai qudwah dan contoh di dalam kehidupan kita di setiap lini aktivitas kita. Baik, ini yang dapat kami paparkan pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan serial tokoh lainnya di esok pagi. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir tipis. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian surah Baik. Al-Qari'ah.
فيكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. Kalau posisi mulut begini, nah, enggak. Ini gigi atas nempel ke gigi bawah, ke bibir bawah. Ini gigi atas nempel ke gigi bawah. Kita baca fa. Karena dia bertemu dengan fa, nun bertemu dengan fa, maka fa-nya ikhfa dan kemudian posisi mulut sudah masuk ke dalam posisi huruf fa. Manfus. وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Selanjutnya silakan. أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد يقول يا ليت ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب
asha. Enggak asha. Bibir nggak perlu ada gerakan bibir, jadi nggak ada hubungannya dengan bibir kalau shad. Asha yang ada hubungannya dengan lidah saja. Jadi seakan-akan bagian lidah belakang itu naik. Ashabul. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina ulaika ashabul mash'amah 'alaihim narun muqsadah. Baik, besok melanjutkan surah Al-Fajr. Selanjutnya Bagus. bagus. Cepatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqatumun nisaa fabalagna ajaluhunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna Tumsikuhunna. wala tumsikuhunna diraral litakadu wa ma yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wala tattakhidu ayatillahi hujuwan wala tattakhidu ayatillahi hujuwan waskuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajuhunna idza taradau bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar Wa atuhar. Zalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ridho'ah wa ala
kiswatuhum bil ma'ruf Kiswatuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha illa wus'aha la tukallafu nafsun nafsu la takallafu la tukal la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatu la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa alal warisi mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasawurin fala junaha alaiha fala junaha alaihima wa in arada fala junaha alaihima wa in aradtum an tastarji'u auladakum wala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Baik, baik. Oke, sesat bulan 3 ayat 200. Apa sekarang kamu? Itu kalau bayar media itu sama kita pertama Fitrah. media itu yang puasa yang bayar itu kan berapa sih? Kan katanya dulunya udah balik dulunya dari kan Apa? anak saya dua-duanya udah menstruasi. Terus? Nah itu kan katanya aku kalau mau bayar puasa kan pas video ya gantinya. Kalau semua nggak bayar ganti puasa ya bayar video gimana Ustaz? Kalau itu santai kalau orang tuh dapat. Maksudnya sudah berlalu 1 tahun. Oh baru ini lagi halangan anak saya. Terus? Kita kalau video itu kan habis lebaran bayar. Kalau gitu ya ganti puasa. Fidyah itu Ganti puasa. Fidyah itu digantikan ketika si orang yang berkewajiban untuk menggantikan puasa tidak digantikan, itu bayar fidyah. Dan bagi orang yang sudah tua, sudah sepuh, tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, berarti dia di luar Ramadan juga nggak sanggup juga, gitu kan, karena kemampuan sudah lemah. Nah, itu gantinya adalah fidyah. Kalau misalnya siapa? Anak nggak bisa puasa bulan ini, bulan Ramadan ini, dia harus menggantikan dulu setelah lewat Ramadan. Nah, sampai nanti ketemu Ramadan depan nggak digantikan, baru fidyah. Jadi nggak ujuk-ujuk fidyah langsung, harus kewajiban bayar puasa tetap. Kalau sekarang baru Kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai naik step dulu, langkah 1 dulu. Kalau
anak sudah mulai menstruasi, nanti setelah ini langsung ganti puasa. Dan kalau bisa digantikan puasanya, berkewajiban untuk ganti puasa dulu. Jadi istilahnya itu kompensasi fidyah itu. Dan kalau orang yang sehat dikasih kesempatan 1 tahun untuk bayar puasa, nggak habis juga misalnya harus bayar fidyah, itu dosanya tetap ada dosanya tetap. Kenapa nggak diganti 1 tahun waktunya karena males-malesan. Makanya setelah bulan Ramadan, ibu-ibu, gadis-gadis yang sedang haid itu baiknya ganti langsung tuh di puasa 7 hari puasa 6 hari itu. Lebih baiknya jadi itu puasa Syawal. Jadi dapat pahala Syawal sekalian. Fidyah itu satu orang pembayaran benar kalau semua yang ada kita fidyah itu Kalau fidyah itu kan 1 hari per orang cukup misalnya beras kebutuhan untuk 60 orang miskin gitu kata sebagian riwayat, tapi ada yang hitungannya per mud juga. Nanti insyaallah ada kesempatan kita bahas lebih rinci. Jelas anak Pak Agus harus bayar puasa. setelah Ramadan selesai. Jadi kalau sudah bayar puasa nggak perlu fidyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janaban aw isman fa aslaha bainakum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, itu yang tadi dibahas. Tuh, apa katanya? Faman kana minkum maridun. Siapa yang sakit, wa ala safarin, atau tengah perjalanan, termasuk yang berhaid juga, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka ganti di hari lain di luar Ramadan. Nah, baru kita bahas, langsung dibahas sama Allah. Dijawab sama Allah. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, itu juga. Dan bagi orang-orang yang menyanggupinya, artinya ada sebagian ulama membahas ada orang-orang yang tidak bisa membayar puasanya, maka fidyah itu ta'am miskin, maka bayarnya fidyah. Dan itu juga dikhususkan bagi orang-orang yang sudah lemah, sudah sepuh, sudah tua, atau sudah sakit tidak bisa juga berpuasa setahun penuh, maka itu fidyah itu ta'am miskin, fidyah. Terus paman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tatumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Syahru Ramadan
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Besok 187. Asyir Maksudnya bisa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa'idha barzu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khawfi adha'u bih walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila faqatil fi sabilillahi
la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Alhamdulillah. Besok lagi 87. Iya, bisa. Baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.